Kita sudah konfirmasi dan sepakat semua keluarga di sini tidak akan merubah menjadi Habib, tidak akan merubah menjadi Sayyid, tidak akan merubah menjadi Syarif. Waktu itu ada salah satu teman sahabat saya itu ngambil DNA, terus kemudian saya ingat sama Syekh Hasan Al-Idrisi Al-Hasan itu, ada tes DNA, gimana caranya? Ya saya sudah selesai, ini hasilnya saya. Ya waktu itu nggak terlalu heboh, karena kita tahu hasilnya, oh sudah ya, saya penasaran. Nah berangkat dari penasaran, cobalah beli. Cobalah, karena memang ini umum kan, seluruh dunia kan bisa mengakses. Seluruh personal siapapun mau, silahkan diakses. Karena sifatnya umum, general. Udahlah kita datangkan. Cuma yang satu jadi pegangan saya itu, mereka kan memiliki semacam paket Mas ya. Paket itu ada paket YDNA, ada paket mtDNA. Apa tuh Mas? YDNA itu adalah sampel yang akan kita ambil, terus diuji lab, maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak, sampai Nabi Adam. Allah. Sampai bapaknya ke Nabi Adam itu ketemu. Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya Mas? Kalau itunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana gitu loh. Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Wali Songo itu kan ya. Terus kemudian kita pertemukan ngambil dari Sajarah Nasab yang dari Maroko ini. Terkonfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syekh Abdul Qadir, saya gemeter Mas. Takut saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan ini kita tidak maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan, oh saya keturunan ini. Kita jadi keturunan siapa? Bukan kemauan kita kan? Apakah kita pernah intervensi ke Allah? Ya Allah, saya pingin jadi keturunan fulan. Saya pingin jadi keturunan ini. Nggak. Ya, ini kan kehendaknya Allah, kudrah iradahnya Allah. Kita nggak tahu. Lah, untuk mengetahui ini kita coba, Mas. Kita cobalah Bismillah dengan catatan. Kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah. Syukur dengan istighfar, takut, dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa, kita takwa sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, nggak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetiknya. Udahlah kita buat tes. Saya waktu itu masih ingat beli, ya ini bukan untuk mencoba, oh saya harus ini, saya enggak. Jadi sudah coba Bismillah sudah. Pasrah kepada Allah. Izin beli itu maksudnya apa Mas? Beli alat untuk sampel itu. Oh, buat cek tes DNA-nya. Oh, iya. Oke, terus kita Mas? Beli. Oh itu di situ ada harganya sekian. Beli, mungkin kirimnya dari Amerika kok. Murni Texas, Houston, Texas. Sampai di sini ternyata seperti itu. Cuman ngambil air liur aja. Nggak boleh makan 2 jam, 3 jam. Terus kita ambil sampel di dalam yang paling kanan ini. Pipi yang kanan dan pipi yang kiri di dalam, kita masukkan ke alat itu, terus kita kirim ulang ke sana. Oke. Kita kirim balik ke sana, Mas. Kita kirim balik ke sana, ternyata di sana dicek 2 bulan, Mas, baru keluar hasilnya. Hasilnya? Oh iya. Nggak maksudnya kirim terus besok, oke, ketahuan. Oh enggak. Saya tuh pribumi asli Indonesia, Asia 100%. Oke. Di situ tertulis Asia 100%. Iya. Tapi di dalamnya ada darah ke Persia. L777. Persia. Saya kaget loh, ini kok bisa? Lah ternyata dilihatlah di peta migrasi di situ. Ada peta migrasi. Dari Saudi
kemudian ke Iran, terus kemudian ke Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan merupakan penyebaran Islam, Mas. Setelah kita telusuri, ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke Cina, turun ke Tiongkok itu, baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Malaka. Saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh, Mas. Oh, ternyata Mas. Ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Jawa Timur kan rumah kita kan. Kok sampai Jawa Timur ini? Subhanallah. Sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah. Mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, pasrah aja sudah. Kalau betul, alhamdulillah bil istighfar. Takut ada apa gitu ya. Ya Allah, saya keturunan gitu. Jangan pernah ngandal-ngandalkan nasab ke siapa. Jadikanlah andalannya itu ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Adapun nasab itu pemberian, Mas, dari Allah, Mas. Dan sebenarnya nasab ini juga tidak akan mendukung kalau seandainya amalnya tidak baik. Justru akan merusak. Keturunan fulan, tapi amalnya kok seperti ini. Akhlaknya kok seperti ini. Iya. Kan malu sama. Jadi seperti itu, Mas Farid. Sedikit ini, Mas. Ya, kalau sebenarnya kalau panjang itu sangat lama sekali. Nah, ini, maksud saya izin potong. Terkonfirmasinya berarti Mas keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Di situ ada kode memang. Kode Persia ada, kode keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada, Allah. Kodenya Sayyidina Hasan, mutasinya. Ya, mutasinya kode-kode dari Sayyidina Hasan. Ingat, jangan tidak langsung direct ke Sayyidina Hasan, direct terus kodenya sama dengan kita, tidak. Karena kita sudah tinggal di Indonesia, sudah umur saya saja lebih daripada 30 tahun. Belum kakek nenek moyang kita sudah 20 generasi ada di sini. Jadi kita ini sudah Asia 100%, Mas. Cuma kan urusan darah kan tidak bisa membohongi. Kalau memang itu memang betul-betul valid gitulah penelitiannya. Ada kode ini tidak bisa dihapus. Ada sudah di situ kodenya. Oh, berarti Al-Jailani ya, Mas ya? Kalau tulisannya di situ ada FGC 2547 plus itu terkonfirmasi dari keluarga Al-Jailaniun yang ada di luar negeri mengambil langkah DNA keluar kode seperti itu. Mas, kok bisa? Ini ketahuan keturunannya Sayyidina Hasan misalkan atau gennya? Ada di. Mereka dapat dari mana gennya, Mas? Wallahu a'lam. Allah. Cuma panjenengan tinggal cari ada di Google itu banyak. Kode genetik Sayyidina Hasan gitu aja keluar sudah. Mereka udah penelitian dulu ya, Mas? Mungkin, wallahu a'lam. Lah, yang paling heran juga, Mas ya, yang paling sampean lihat kode genetiknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu L147.1 gini, Mas. Terus ke bawahnya Nabi Ismail itu putranya kan ada juga Z berapa atau Z186 apa kalau tidak salah. Itu saya cek di NSP saya, di kode saya itu keluar ya, Mas. Ada kodenya itu. Saya kaget loh. Bener dah ini. Saya mau percaya ya. Penelitiannya saya masih pengetahuan saya tentang itu juga nggak tahu. Mau tidak percaya memang kodenya ada. Dan itu tugas mereka untuk meneliti. Oh, tugasnya mereka. Kita kan nggak tahu. Makanya mungkin perlu diadakan atau dihadirkan orang yang ahli genetika untuk bisa menjelaskan ini. Berarti saya lagi bicara sama non Alek Al-Jailani. Oh, enggak. Saya ingat ya, saya ingat begini. Saya perlu luruskan. Begini, tunggu dulu. Abuya itu pernah. Apapun nasab yang sudah kita temukan, kita tetap tidak akan merubah istilah panggilan kita. Kita sudah konfirmasi dan sepakat semua keluarga di sini
tidak akan merubah menjadi Habib, tidak akan merubah menjadi Sayyid, tidak akan merubah menjadi Syarif. Tetap pakai istilah genggong non. Non itu tahu Mas? Diambil dari sunanun. Sunanun mursalin. Oh, sunanun. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya para Rasul. Wow, Oh, dari juga sunan. Kalau memang keturunan sunanun. Sunanun ya. Iya, sunanun. Jadi apapun yang sudah kita temukan ini Mas, kita tidak akan merubah. Kalau bercanda-bercandaan teman-teman ya juga banyak ya. Sudah enggak usah dilanjutin. Itu ya masalah. Ya, jadi Al-Jailani kita nggak pakai lah. Tetap dengan Malu Mas. Allah. Wiritannya nggak seperti kakek-kakek, kok jangankan kakek yang Ki Hasan saja jauh. Wah, apalagi pakai itu. Buat apa? Buat apa? Ya ketemu biasa non alik itu aja. Masa non Jailani kan